Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dapur Karmintul. Di video kali ini Dapur Karmintul akan membuat croissant. Ini ala-ala bakery, rasanya enak banget, super renyah dan kulitnya itu berlapis-lapis. Nah, jika kalian penasaran mau tahu gimana cara membuatnya, tonton terus video saya sampai habis ya. Terima kasih. Langkah pertama, kita aktifkan dulu vernipanya. Saya menggunakan 155 ml air, setengah sendok teh vernipan. Ini kita campur supaya vernipanya itu aktif ya. Sisihkan dulu, kemudian siapkan mangkok. Lalu masukkan 330 gram tepung terigu. Saya menggunakan tepung cakra. 30 gram gula pasir, setengah sendok teh garam. Kemudian kita campur supaya merata. Lalu masukkan adonan vernipan tadi. Kemudian diaduk supaya tercampur merata. Dan akan saya lanjut diuleni menggunakan tangan ya. Pastikan tangannya ini sudah bersih. Diuleni sampai setengah kalis. Setelah itu masukkan 20 gram mentega dan kita uleni lagi supaya adonannya ini menyatu. Nah, ini adonannya sudah menyatu. Lalu tutup menggunakan plastik wrap dan istirahatkan selama 15 menit. 15 menit kemudian saya buka plastiknya. Lalu adonan akan saya uleni sampai adonan benar-benar kalis ya. Saya uleni adonannya sampai benar-benar kalis supaya hasil croissantnya nanti bagus. Setelah adonan kalis, lalu bulatkan. Kemudian letakkan di dalam mangkok dan tutup menggunakan plastik wrap. Istirahatkan selama 3 jam ya. 3 jam kemudian adonannya sudah mengembang seperti ini. Lalu masukkan ke dalam kulkas, simpan selama 1 malam. Setelah 1 malam, hari berikutnya saya keluarkan mentega atau butter. Ini nanti saya akan menggunakan 180 gram butter. Lalu butternya saya letakkan di baking paper. Kemudian tutup kembali menggunakan baking paper. Dan saya pipihkan butternya. Ini butternya memang keras karena baru keluar dari kulkas. Jadi pelan-pelan saja untuk memipihkannya ya. Dan jangan lupa rapikan juga bagian pinggirannya. Nah, jika butternya ini agak meleleh, simpan kembali dalam kulkas sebentar supaya lebih keras lagi. Adonan yang saya simpan di kulkas selama semalam ini saya keluarkan. Pipihkan adonan, gilas kurang lebih sekitar setengah sentimeter. Jika adonan sudah pipih, lalu letakkan butter di atas adonan. Ini saya buka dulu kertas rotinya. Nah, letakkan seperti ini. Kemudian lipat pinggiran adonannya ini ke tengah. Ini dilipat sampai tertutup ya. Lalu gilas adonan supaya agak merata. Lalu lipat adonan 3 lapis seperti ini.
Kemudian letakkan di papan dan tutup menggunakan plastik wrap. Simpan di kulkas selama 30 menit. 30 menit kemudian saya keluarkan adonannya dari kulkas. Lalu gilas kembali adonannya ya. Ini ditekan-tekan dulu supaya butternya itu tidak keluar atau tidak pecah. Dan kita gilas tipis. Ini menggilasnya agak memanjang seperti ini ya. Lalu ini dilipat kembali seperti ini. Jadi ini menjadi 12 lapis. Dan simpan di dalam kulkas lagi selama 30 menit. 30 menit kemudian ini saya keluarkan lagi adonannya dari kulkas. Lalu ditekan-tekan lagi seperti ini. Dan sekarang kita pipihkan ya. Ini untuk memipihkannya memanjang seperti ini juga. Jika ada gelembung seperti ini ditusuk saja supaya anginnya keluar. Panjang dan lebar adonannya ini saya ukur. Untuk lebarnya 25 cm dan panjangnya itu kurang lebih 48 cm ya. Supaya ukurannya sama, ini di sisi adonan saya tarik dulu 12 cm. Saya beri titik ya seperti ini supaya mempermudah nanti memotongnya. Dan di sisi yang sini ini saya tandai 6 cm. Saya beri titik seperti ini. Sekarang saya potong adonannya ya, dan mohon maaf pada saat memotong videonya ini terputus jadi tidak kerekam. Nah, kita cukup potong aja seperti ini. Lalu saya gulung. Dan untuk menggulungnya ini agak ditekan ya. Nah, seperti ini hasilnya, tata dalam loyang. Dan lakukan hal yang sama, gulung semua adonan sampai habis. Setelah selesai digulung, ini diolesi menggunakan kuning telur ditambahkan dengan sedikit susu cair. Setelah diolesi, biarkan atau istirahatkan selama 2 jam di suhu ruang ya. 2 jam kemudian ini saya olesi kembali menggunakan bahan olesan tadi. Setelah saya olesi, ini akan saya panggang dengan oven yang telah dipanaskan sebelumnya, suhu 210 derajat Celcius. Ini dipanggang dulu selama 10 menit ya. Oh ya, ini dipanggang dengan menggunakan api atas bawah ya. Setelah saya panggang selama 10 menit, suhunya akan saya turunkan ke 190 derajat Celcius dan panggang selama 14-15 menit. Nah, ini croissantnya sudah matang. Hasilnya sangat perfect, cantik banget seperti ini. Ini super renyah bagian luarnya ya. Sekarang saya akan potong, lihat bagian dalamnya.
Wow, hasilnya seperti ini berlapis-lapis. Saya coba ya gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya renyah banget. Bagian luar renyah, bagian dalamnya itu lembut dan berlapis-lapis seperti ini. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan video dari saya ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe di Karmidul Kitchen. Selamat mencoba ya, sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.